tuh. Kayaknya aku harus tutup dulu. Udah disiapin, tapi harus ditutup. Karena kenapa ya? Eh, Not responding. Paksa ditutup dulu. Kayak Deddy Corbuzier. Close the door. Ini close the program. Udah dibuka. Udah disiapin terpaksa. Close the program. Teman-teman, untuk kelas praproposal itu ujiannya itu setelah minggu ke-16. Karena minggu ke-16 itu kuliah, kemudian katakan deadline nilai itu minggu ke-17, ya kurang lebih setelah itu. Baru ujian kualifikasi praproposal. Nah, diharapkan ketika konsultasi itu menggunakan ini ya, ada logbooknya, itu diisi. Kemudian apa ya? Diaktifkan baik online maupun onsite. Nah, kalau laporan dari Pak Heru sih sudah bagus. Nah, ada satu teman kita yang dikhawatirkan eh, mengalami hambatan. Jadi kalau kita semakin ini teman-teman, kalau kita itu ada masalah semakin kita mengurung diri, itu melepas dari komunitas, melepas dari pertemuan dengan pembimbing, itu akan semakin menyulitkan kita. Yang nggak ada ceritanya S3 itu yang mudah. Jadi nggak ada ceritanya yang nggak ada aral gitu tuh nggak ada. Jadi waktunya udah janjian datang gitu, nggak usah takut, misalnya nggak usah malu, karena kita sudah biasa gitu. Kita memahami. Ya kalau misalkan belum ada progres, kita sudah berusaha dikasih tugas misalkan oleh para calon promotornya dikasih tugas, ya misalkan progresnya sedikit, ya kita utarakan bahwa segini, kita dapatnya segini, apakah adakah masukan atau apa. Pokoknya jangan sampai tidak bimbingan. Nah, saya dulu kan juga pernah stuck gitu ya. Pernah stuck, terus, gimana progres? Lapor Prof. Progresnya, laporannya tidak ada progres. Sebenarnya kita itu sudah berusaha gitu ya, melakukan apa nih formulasi dan sebagainya, tapi itu belum memenuhi ekspektasi gitu ya. Rasanya kita itu masih jalan di tempat, itu nanti semakin lama tuh semakin begitu rasanya. Jadi loh, jadi titik A saya cari ini terus kembali lagi ke titik A. Jadi gimana dong gitu kan ya. Itu hal yang biasa. Jadi eh, ketika belum ada tulisan apapun, ya sudah kita cerita-cerita aja proses kita itu seperti apa. Nanti kan profesornya akan melihat, ya kita belum bisa menulis apa yang kita baca misalkan, ya atau yang kita dapatkan itu baru sedikit, Prof. Nah, nggak masalah. Jadi ini satu, dua, tiga, yang dua lagi. Ini karena saya tuh khawatir kalau misalkan malu gitu ya, malu tidak ada progres tuh, itu gejala ini. Nah, gejala mengisolir itu nanti. No way, no way. Jadi tetap aja nanti waktunya ini datang ya datang gitu aja. Sakit perut nggak apa-apa. Aku biasanya dulu, aduh, Prof, perut saya sakit dulu.
Balik ke belakang gitu, sebelum ketemu profesornya. Eee, ya nggak apa-apalah, ya itu hal yang biasa profesornya memahami bahwa itu kita stres ya ya, it's okay. Eee, begitu ya. Jadi saya kemarin itu ada profesor yang mau mengundurkan diri gitu loh ya. Aku sampai kaget. "Aduh, Prof, jangan merepotkan aku, Prof. Aduh, Prof, jangan merepotkan aku, nanti cari penggantinya nggak ada ini, ban serepnya nggak ada, Prof." Jadi begitulah teman-teman. Jadi misalkan ada kesulitan boleh kontak ke saya gitu kan ya, oh saya open gitu. Ada masalah apa silahkan. Pokoknya segera ngomong baik ke Bu Sofi sebagai dosen wali gitu atau ke saya sebagai kaprodi. Nah itu silahkan. Jangan sampai menyendiri gitu, jadi ditelan sendiri. Janganlah, jangan begitu, teman-teman. It's okay. Tadi ini mana ya? Filsafat ilmu. Saya lepas dulu kayaknya nih. Jadi kalau di-sharing begini tuh jadi berat begitu. Yang sudah disiapin bubar semua. Ini sudah nggak panas tuh. Tuh, masih not responding. Dia protes ini kayaknya terlalu banyak.
Mohon maaf ya teman-teman, kejadian lagi loh. Memang baru saja tadi tuh Zoom, jadi terlalu banyak aplikasi yang buka nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih belum eh, masuk lagi ya. Ini masih ngerekam ini. Share. Nah, ini aja deh. Udah tampak ya. Ini materi terakhir, teman-teman. Materi terakhir di filsafat ilmu. Jadi omon-omonnya itu selesai. Terpaksa ini banyak omon-omon. Habis apa ya? Ini penting nggak penting. Kalau seandainya tidak penting nanti itu kelengkapan dalam risetnya mencari kebenaran nanti itu kurang apa ya? Kurang mantap gitu loh kalau ada ini, kalau tidak ada ini. Jadi pernah kita lepas seperti anak S1 kan tidak pernah kita berikan ini, aduh gitu ya. Em, tidak tidak terarah, tidak mengakar, terus tidak tahu bagaimana cara membuat sitasi, eh, apalagi bikin state of the art. Nah, kan memang itu jatahnya S3 ya kita. Kalau S2 mulai kita ajari. Nah, hari ini itu tentang paradigm. Apa sih paradigm? Apa sih paradigma itu? Kalau baca gini kan aku ini eh, pernah ada saudara datang ke rumah. Dia adalah seorang anggota polisi. Kemudian eh, keponakannya itu juga masih kecil datang gitu kan ya ke rumah berkunjung ke rumah. Nah, terus kemudian keponakannya itu lagi nakal gitu nakalnya anak-anak. Nah, kita bilang, "Hah, ini jangan nakal nih. Ini Pak polisi nih kayak gini nih." Terus ini Pak polisi nanti kalau kamu nakal itu nanti ditangkap gitu ya. Terus beliaunya waktu itu masih sekolah sekolah kepolisian apa namanya sekolah kepolisian kalau akabri akad eh, akademi kepolisian lah begitu ya. Terus dia protes, Bu jangan begitu. Nanti orang itu takut ke polisi. Sekarang ini paradigmanya sudah berubah. Nah, kalau polisi itu dulu itu nakut-nakutin, terus sekarang ini tidak lagi, jadi mengayomi. Jadi waktu itu sedang gencar-gencarnya bahwa polisi itu mempunyai tagline gitu ya sebagai pengayom. Nah, itulah kira-kira paradigma. Terus kalau kita melihat kita baca gitu di IEEE ada kata kunci misalkan IoT itu ada berapa ribu, ada berapa ratus ribu gitu ya, Internet of Things. Nah, ini juga ada gejala nih. Kemudian misalkan artificial intelligence. Nah, juga banyak ribuan. Kemudian misalkan embedded gitu ya. Kalau misalkan teman-teman yang ngoprak eh, ngoprek di sisi teknik elektro tuh eh, embedded embedded itu berarti ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam satu device gitu ya. Jadi device-nya nah embedded itu kan
nempel atau diinjeksikan di sana. Jadi kemudian ada microcontroller, ESP, kemudian ya bangsanya gitu lah. Kalau kita ngetek gitu aja tuh langsung muncul banyak. Nah, kemudian teknologi 4.0 gitu seperti apa itu kan itu termasuk paradigma. Jadi semuanya tuh didorong menuju ke sana. Kemudian antena. Antena itu sekarang sudah tidak lagi antena yang yang bodoh gitu ya. Ada antena yang bodoh. Jadi ada antena yang adaptif. Nah, itu semua teknologi itu menuju ke sana. Jadi eh, antena itu bisa diatur beamnya. Jadi ada beam forming. Dan antena itu bisa tidak hanya satu frekuensi, bisa berpindah-pindah frekuensi tergantung bagaimana desainnya gitu kan ya, pengendalinya. Nah, nah itu adalah ada paradigma. Jadi eh, di misalkan eh, untuk para lansia, eh, para lansia itu orang-orang sekarang ini juga bagaimana sih mengawasi lansia gitu kan ya, supaya kita bisa tahu meskipun ada di tempat yang jauh, kalau misalkan menggunakan kamera. Kalau menggunakan kamera, kalau di kamar pas dia ganti baju gimana? Atau di kamar mandi kan biasanya itu tempat yang licin, udah jatuh. Itu gimana dong caranya kita mengawasi kan kita gunakan apa ya gitu ya. Kita bisa mengawasi di mana lansia berada, tapi tidak membuka apa ya, sampai di tempat tidur pun kita tahu oh di mana seharusnya telentang di tempat tidur loh ini kok telentangnya ada di ruang tamu ada atau di tempat makan oh berarti something wrong. Nah tapi itu bagian-bagian badannya itu tidak kelihatan jadi hanya simbol-simbol saja. Jadi bagaimana ya membuat aplikasi yang bisa mendeteksi tanpa eh, eh, apa nih bagian-bagian tubuhnya itu tidak tampak tapi eh, aksinya itu bisa dipantau begitu. Nah, ini termasuk paradigma. Paradigma polisi sekarang apa? Sebagai pengayom, terus apa lagi ya? Em, presisi. Nah, nah ini presisi. Presisi ini sebagai apa ya? Berarti kinerja dari polisi itu harus presisi meskipun masih presisi toleransi. Kalau misalkan komponen toleransinya berapa nih? Kalau resistor 10%, 5%, 1%, 0,1%, ya misalkan sampai sepresisi itu kah? Nah, sepresisi ini, kayak misalkan alat ukur ini selalu harus dilakukan kalibrasi supaya pengukurannya menjadi presisi. Nah, kalau kita lihat di sini, eh, paradigma ini ada dua makna, yaitu model pola yang sering muncul, kemudian paradigma adalah teori atau kelompok ide bagaimana suatu seharusnya dibuat, dipikirkan. Wah, ini kalau ini nih benar-benar apa ini? Satu ide ini banyak di ilmu eh, filsafat. Nah, bukan filsafat ilmu. Nah, kalau kita yang di atas ini nih filsafat ilmu. Nah, supaya kita tidak mengembara kemana-mana, jadi paradigmanya ini di, diarahkan ke penelitian ilmiah. Ya, ini mengacu pada kerangka kerja atau sistem keyakinan yang mendasari metode atau pendekatan yang digunakan oleh para ilmuwan dalam melakukan penelitian. Jadi, satu framework gitu ya, supaya eh, apa yang dikerjakan itu tidak melenceng jauh. Nah, ini apa saja yang dikerjakan pada metode ilmiah, yaitu teori, metode risetnya, standarnya, gitu.
Nah, kalau misalkan dihubungkan dengan eh, filsafat ilmu ini dikembangkan oleh Thomas Kuhn dalam buku Structure of Scientific Revolutions. Apa sih di dalam sana itu? Nah, ini antara lain hmm, ini beberapa aspek paradigma, yaitu model konseptual. Konsepnya mana? Ya, harus jelas. Kemudian bagaimana cara mengimplementasikan, bagaimana cara melaksanakan risetnya itu, metodenya, tekniknya bagaimana. Kemudian bagaimana cara kita kalau misalkan sudah dapat dapat hasilnya, ada hasilnya, ada grafiknya. Nah, ini sudah baik belum? Sudah bagus belum? Nah, ini ada bagaimana cara eh, melakukan valida, memvalidasi gitu ya. Kemarin tuh ada verifikasi, ada validasi dari hasil percobaan ilmiah. Kemudian, nah ini kembali ke Kuhn, ini normal science, yaitu kebanyakan penelitian dilakukan dalam kerangka paradigma yang sudah mapan. Ya, kalau misalkan yang aneh-aneh kita berat, nggak berani mungkin ya, karena riset itu memerlukan waktu yang lama, biayanya yang tidak sedikit gitu ya. Jadi kita cenderung memilih pada daerah yang aman, yaitu kalau dalam kurva gitu ya, kurva yang normal. Sekarang ini musim apa? Musim hujan, berarti hujan-hujanan, banjir-banjiran gitu ya. Nggak kayak gitu ya. Jadi disebut normal science. Fase ini memang memecahkan masa menjawab pertanyaan ditentukan oleh paradigma yang sekarang sedang sedang tren gitu loh istilahnya. Nah, kemudian ini yang normal ya. Kemudian ada paradigm shift. Jadi ada perubahan paradigma, ada yang anomali. Namanya anomali itu kalau seandainya volume air pada suhu 4 derajat itu mulai mengembang, melebihi dari volume air dari bentuk yang lain. Jadi ada anomali. Yaitu data baru yang tidak dapat dijelaskan oleh paradigma yang biasa, mengarah pada krisis dan akhirnya revolusi ilmiah yang mengadopsi paradigma baru. Nah, contohnya zaman dulu Newtonian itu menghasilkan nilai-nilai yang sudah spesifik. Nah, kemudian berubah ke relativistik. Jadi ada nilai-nilai yang relatif yang selalu berubah-ubah, ada temuan-temuan baru, kemudian ada rumus ketidaktentuan, uncertainty. Jadi, nah seperti itu. Jadi ada yang semula itu nilai itu fix menjadi nilai yang dinamis. Nah, ini adanya paradigm shift. Nah, ini kita pragmatis. Contohnya dalam filsafat ilmu apa sih? Ini ada contoh-contohnya. Paradigma geosentris melawan heliosentris. Kemudian paradigma mekanika klasik sama mekanika kuantum. Kemudian paradigma evolusi Darwin. Sekarang kan mestinya dilawankan dengan paradigma kalau Darwin itu masih morfologi hanya melihat luarannya, sekarang ini melihat dari dalam selnya, dalam mitokondria, dalam dalam apa nih pembawa DNA. Ya, seharusnya kayak gini nih. Ini belum berani menyatakan ini evolusi Darwin nih. Kemudian paradigma positivisme dan post-positivisme. Kemudian paradigma sosial konstruktivisme dalam ilmu pengetahuan. Nah, ini beberapa contoh yang terkait dengan filsafat ilmu. Nah, geosentris melawan heliosentris. Geo ini berarti berpaku pada bumi. Kemudian heliosentris berpaku pada matahari.
siapa penemunya? Nah, mengapa geosentris? Nah, ada ceritanya ini. Heliosentris ini ditemukan oleh Kopernikus ya. Kopernikus ini seorang pendeta. Nah, sebelumnya itu berkeyakinan bahwa semua yang ada di alam semesta ini berpusat pada bumi. Jadi berotasi yang berpusat di bumi. Ya, ini siapa pengembangnya? Yaitu bacanya gimana nih? Ptolemus. Ptole. Ya, pokoknya gitu deh. Ptolemus. Ini kemudian didukung oleh gereja. Dan ketika eh, ditemukan yang bisa digunakan untuk melihat jauh itu apa? Teleskop. Nah, teleskop yang melihat bintang, bahwa bumi ini bukanlah bintang, bumi ini adalah planet. Kemudian bisa melihat eh, apa nih, beda planet dengan bulan, beda lagi dengan bintang. Kemudian dengan adanya teleskop itu bisa melihat lebih jauh, ciri-ciri planet seperti apa, ciri-ciri bintang seperti apa, sehingga kemudian teorinya berubah bahwa bumi ini tidak lagi sebagai pusat alam semesta. Nah, kalau zaman itu mungkin taunya matahari sebagai bintang, makanya Helio ini kan matahari ya. Jadi di yang mengelilingi matahari disebut apa? Planet-planet yang mengelilingi matahari itu disebut apa ya? Hmm? Halo? Ini tata surya. Ya, jadi pusat tata surya kita adalah matahari. Tapi sekarang matahari pada ditutup ya. Jadi kita nggak bisa lagi pergi ke matahari. Konteksnya apa ini? Matahari yang ada simbolnya M. Aduh. Nah, terus kemudian eh, jadi karena Kopernikus ini melawan gereja gitu ya. Kemudian dilanjutkan oleh Galileo Galilei, ini menyebabkan mereka itu dikucilkan. Nah, tapi ternyata kalau kita mengikuti ini kan benar, dipraktekkan juga benar. Meskipun kita belum pernah melayang-layang ke keluar tata surya. Eh, ada satelit yang sudah keluar dari lingkaran tata surya. Ya, planet kita tuh ada berapa sih? Ada yang bisa menyebutkan? Biar nggak ngantuk. Paling dekat matahari apa? Merkuri, Merkurius, kemudian nomor 2, Venus, Venus, Bumi, nomor Bumi, 4, Mars, Mars, terus Jupiter, Jupiter, terus Saturn, Saturnus, Uranus, Uranus, Neptunus, Neptunus. Udah, Bu. Pluto bukan lagi planet ya? Iya. Bukan lagi planet ya? Iya, 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 iya. Iya. Nah, zaman itu karena keterbatasan dari teleskopnya melihat bahwa kita ini mempunyai 9 gitu ya. Ternyata yang 9 Pluto itu tidak lagi digolongkan sebagai planet karena hanya terdiri dari gas ya. Terdiri dari gas yang membeku.
Nah, dulu kita punya satelit yang memantau, eee, planet-planet itu namanya itu Voyager, tahu nggak ya? Voyager. Nah, Voyager ini bertenaga nuklir dan terakhir itu beberapa tahun yang lalu sudah keluar dari orbit tata surya. Nah, tapi masih bisa mengirimkan sinyal radio, keren kan? Nah, kita sudah berhasil mengirimkan robot ke Mars. Dilihat di Mars, ada nggak kemungkinan untuk bisa ditempati oleh manusia, diprakarsai oleh siapa? Only one way ticket. Bisa berangkat tapi nggak janji kembali. Siapa itu yang menawarkan? Si Elon, Mas Elon. Ya, mungkin kita nanti bisa menjelajah ke sana kali ya. Nah, Indonesia gimana kaitannya dengan itu? Masih ramai itu SpaceX. Yang ramai itu SpaceX terkait dengan kemampuan dia untuk bisa menarik satelit ya. Dia tuh punya tangan yang panjang dan bisa menarik satelit yang sedang beredar di orbit di sana. Nah, dia kan mau meluncurkan 42.000 satelit kecil-kecil itu, mengelilingi dunia di mana nih? Leo ya, di orbit Leo. Eh, Leo itu singkatan apa? Low. Low low Earth orbit ya, Bu? Ya, betul betul betul. Low Earth orbit, jadi yang orbit rendah. Kan ternyata satelitnya tuh kecil-kecil, nggak seperti yang kita bayangkan dulu. Dan bentuknya tuh kalau kita dulu kan seperti kaleng susu gitu ya, dibuka gitu kan. Ternyata dia itu bentuknya tuh kotak. Nah, gimana ya mengendalikan segitu ribu gitu kan ya. Beberapa tahun yang lalu kan kita mendengar ada ratusan satelit dia yang tabrakan satu dengan yang lainnya, lepas kontrol. Nah, tak pikir bubar, ternyata enggak juga gitu ya, masih terus juga. Nah, brandnya satelit dia itu apa ya namanya ya? Brandnya, merek. Starlink. Ah, gitu. Benar. Aku ingetnya Starbucks. Starlink, ya betul. Mereknya dia itu Starlink. Nah, nanti bisa jadi mengubah peta, bisa jadi ya kalau misalkan ini terlalu penuh atau maksudnya itu wirelessnya itu apa nih penuh pada trafficnya semakin tinggi, tapi orang nggak mau bayar yang murah, orang nggak mau bayar yang mahal, pengennya yang murah. Dan kita misalkan yang di pesawat sudah menikmati belum ya, eee, internetan di pesawat gitu ya, menggunakan satelit. Jadi sudah menikmati perjalanan dari Amsterdam ke Bogota menggunakan ini bukannya promosi ya. Nah, oh enak juga ya kita bisa internetan di atas sana gitu ya. Ada fasilitas tambahan, cuma kita, tidak bisa mengirim file, hanya bisa, nggak bisa ngirim dan nggak bisa browsing, nggak bisa ngirim dan nggak bisa download. Jadi hanya browsing-browsing saja, membaca itu yang bisa dilakukan, tapi kan lumayan membuang kejenuhan. Tapi kalau di sekitar kita ada yang cakep gitu ya jadi nggak jenuh juga. Bu Erna ini emang itu kan, perjalanan itu tergantung temennya nih.
Nah, kemudian dampak dalam filsafat ilmu. Pergeseran paradigma ini menunjukkan bagaimana perubahan besar dalam kerangka berpikir dapat mengubah pandangan manusia tentang alam semesta. Jadi, oh iya, jadi semula internet itu hanya di darat aja, ternyata bisa juga di angkasa. Ya, kalau zamannya lagu Bani Adam itu loh. Sebelum ada baris kan ada ngebreak, oh ngebreak, ngebreak, break, break gitu kan. Wah, saudara-saudaraku tuh kalau eh, sudah jadi di angkasa gitu, wah lupa makan, lupa tidur, lupa kerja. Nah, sampai kayak gitunya. Zaman itu jadi pakai orari. Akunya sih masih mahasiswa mengamati ini apa sistemnya gimana antenanya gitu ya dianya sih udah praktek aku jadi pengamat. Nah kemudian mekanika yang klasik sama mekanika kuantum. Mekanika klasik ini menjadi engineering di engineering apapun itu matematika fisika itu sebagai induk dari engineering dan selalu diberikan. Mengapa di elektro diberikan? Ini karena yang ditangani itu adalah eh, arus, tegangan. Itu nggak bisa dilihat, tapi bisa ditentukan dan bisa nyetrum dan bisa membunuh. Tapi bagaimanapun arus itu terdiri dari elektron yang bergerak. Nah, kita kan nggak bisa melihat elektron. Hmm. Tapi kalau misalkan ada apa buktinya elektron? Elektron itu adalah bagian dari elektron. Gimana melihat elektron? Hmm. Kalau misalkan difoto, elektron difoto, oh itu bisa tubuh kita bisa ditembus oleh elektron, oh, oleh foton, lebih dari elektron. Nah, oh kok bisa ya gitu kok ketika difoto, difoto apa nih? Kita menggunakan kamera digital itu bukan, menggunakan X-ray. Nah, itu gimana kita menjelaskan gejala itu dengan mekanika klasik kan nggak mungkin. Jadi klasik itu sebagai basis kita bisa kita eh, apa nih? Kita bisa melihat prinsip gaya itu seperti apa, kemudian kayak tarik itu seperti apa sih. Jadi kalau nanti ketika berupa konsep, berupa atom gitu ya, atom yang bergerak gitu ya, muatan positif, muatan negatif kan nggak bisa dilihat. Tapi kalau dengan sesuatu yang bisa tangible, bisa dilihat, bisa diukur, bentuknya tampak, maka kita menimbulkan kesan kepada para pembelajar fisika, mekanika itu ketika kita membahas suatu gerak, misalkan gerakan atom, gerakan muatan, charge, itu tuh mereka, oh begitu. Jadi ketika bergerak itu ada waktu, ada delay, ada kecepatan, ada arah, mana itu vektor, mana besaran, itu mereka bisa membedakan dari konsep mekanika fisika. Jadi kita sebut mekanika klasik. Nah, kalau mekanika kuantum gimana? Nah, kita bedah itu materi gitu ya. Materi itu terdiri dari susunan atom. Itu seperti apa sih? Kalau saya kecil dulu eh, ada makanan namanya tuh kacang atom. Ada yang pernah makan kacang atom? Apa itu kacang atom? Oh enggak. Apa Mas? Mas apa nih? Tahu nggak kacang atom? Kenapa dikasih nama kacang atom?
Berarti yang memberikan nama itu sudah belajar fisika fisika kuantum.